Jakarta, siang itu. Ribuan orang berkumpul di jalan raya. Mereka marah, sangat marah. DPR baru saja menaikkan tunjangan mereka sendiri, sementara rakyat masih susah mencari makan. Teriakan memenuhi udara, spanduk berkibar di mana-mana. Di tengah kerumunan itu, seorang pria berbaju loreng hijau berdiri tegak. Namanya Sersan Dedi Hartono. Dia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya dan juga mengubah pandangan ribuan orang tentang TNI. Sersan Dedi sudah 8 tahun mengabdi di TNI. Dia lahir dari keluarga sederhana di Yogyakarta. Ayahnya tukang becak, ibunya penjual sayur di pasar. Dedi kecil selalu bermimpi jadi tentara. Bukan karena ingin terlihat gagah, tapi karena ingin melindungi orang-orang seperti ayah dan ibunya. Pagi itu, komandan memberikan tugas khusus kepada Dedi. "Sersan, demo hari ini akan besar. Kamu dan tim harus jaga keamanan. Tapi ingat, mereka adalah rakyat kita sendiri. Perlakukan dengan baik." Dedi mengangguk mantap. Dia paham betul perasaan para pendemo. Dia juga anak rakyat biasa. Jam 10 pagi demo dimulai. Ribuan orang datang dari berbagai daerah. Ada petani, buruh, mahasiswa, ibu rumah tangga. Mereka semua punya satu tujuan sama: menolak kenaikan tunjangan DPR yang tidak masuk akal. "Kami masih susah makan, kok mereka malah naikkan gaji sendiri?" teriak seorang ibu Parubaya. Dedi berdiri di barisan depan bersama rekan-rekannya. Dia melihat wajah-wajah yang lelah tapi penuh semangat. Wajah-wajah yang mengingatkannya pada orang tuanya. Hatinya berat. Dia tahu demo ini benar adanya, tapi tugasnya adalah menjaga keamanan semua orang, baik pendemo maupun yang tidak ikut demo. Cuaca semakin panas, kerumunan semakin besar, teriakan semakin keras. Dedi mulai merasakan ketegangan di udara, seperti ada badai yang akan datang. Tapi dia tidak tahu, badai itu akan datang dari arah yang tidak pernah dia bayangkan. Jam 12 siang, demo mencapai puncaknya. Puluhan ribu orang memenuhi jalan. Spanduk dan poster berterbangan. Teriakan "turunkan tunjangan DPR" bergema di mana-mana. Dedi dan timnya bergerak perlahan di antara kerumunan. Mereka tidak membawa senjata, hanya tongkat komando dan peluit. "Sersan, lihat sebelah kiri," bisik Kopral Andi, rekan Dedi. Dedi menoleh. Ada sekelompok pemuda yang bergerak aneh. Mereka tidak ikut berteriak, malah seperti mencari sesuatu. Mata mereka tidak fokus pada panggung demo, tapi pada saku-saku orang di sekitar mereka. Dedi merasa ada yang tidak beres. Insting tentaranya berbisik. Dia mulai memperhatikan lebih seksama. Salah satu pemuda itu bergerak seperti ular, licin dan hati-hati. Tangannya bergerak cepat ke saku seorang bapak tua, lalu menghilang lagi. "Copet!" bisik Dedi pada dirinya sendiri. Darahnya mulai mendidih. Bagaimana bisa ada orang yang memanfaatkan penderitaan rakyat untuk mencuri? Demo ini adalah jeritan hati rakyat, bukan ajang untuk mencari untung. Dedi mulai bergerak. Dia mengikuti pemuda itu dari jauh. Mata tentaranya terus mengawasi setiap gerakan. Pemuda itu kini mengincar seorang ibu muda yang sedang asik berteriak. Tangannya mulai bergerak ke tas selempang si ibu. Saat itulah Dedi bergerak cepat. Seperti kilat dia menangkap tangan pemuda itu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Dedi dengan suara tegas tapi tidak kasar. Pemuda itu tersentak. Wajahnya pucat ketakutan. Di tangannya sebuah handphone masih tergenggam erat. Kerumunan mulai memperhatikan. Suasana mulai tegang. Ada apa dengan tentara dan pemuda ini? Mengapa mereka seperti sedang bertengkar? Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Dan jawaban yang akan datang akan mengejutkan semua orang. "Lepaskan saya tidak melakukan apa-apa," teriak pemuda itu. Tapi Dedi sudah melihat semuanya. Dia tahu persis apa yang terjadi. Dengan perlahan dia meminta pemuda itu mengeluarkan isi sakunya. Yang keluar membuat semua orang terkejut. 1, 2, 3, 7 handphone berbeda. Semua masih dalam kondisi hidup. Beberapa bahkan masih menunjukkan foto keluarga di layar utamanya. Kerumunan yang melihat langsung heboh. "Copet! Dia copet!" teriak seseorang. Suara itu menyebar seperti virus.
Dalam hitungan detik, puluhan orang mengerumuni Dedi dan pemuda itu. Wajah-wajah yang tadi damai tiba-tiba berubah marah. Sangat marah. Dasar tidak tahu malu, demo untuk rakyat malah kamu manfaatin. Bentakan seorang bapak paruh baya. Yang lain mulai ikut berteriak. Hajar dia, biar kapok. Ada yang sudah mengangkat tangan, siap memukul. Dedi merasakan bahayanya. Situasi bisa berubah jadi kerusuhan massa. Pemuda copet itu sudah gemetar ketakutan. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Air mata mulai keluar dari matanya. Maaf, saya butuh uang untuk makan, rengeknya. Tapi kerumunan tidak peduli. Mereka sudah terlalu marah. Demo yang damai tiba-tiba berubah jadi ancaman kekerasan. Dedi harus bertindak cepat. Satu keputusan salah, semuanya bisa berantakan. Dan keputusan itu akan menunjukkan siapa sebenarnya sosok tentara Indonesia. Dedi melangkah maju. Dia berdiri di antara pemuda copet dan kerumunan yang marah. Tubuhnya tidak besar, tapi auranya sangat kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, katanya dengan suara yang keras tapi tenang. Saya paham kemarahan kalian. Saya juga marah. Demo ini adalah hak kalian. Hak untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kekerasan bukan cara kita. Kekerasan bukan cara rakyat Indonesia. Kerumunan mulai diam. Mereka mendengarkan. Dedi melanjutkan, pemuda ini salah, sangat salah. Tapi kalau kita hajar dia, apa bedanya kita dengan orang yang kita protes? Mereka juga main hakim sendiri dengan menaikkan tunjangan tanpa memikirkan rakyat. Beberapa orang mulai mengangguk, tapi yang lain masih marah. Lalu mau diapakan? Dilepas begitu saja? Tanya seorang ibu dengan nada kesal. Dedi tersenyum tipis. Tidak, dia akan saya serahkan ke polisi. Tapi dengan cara yang benar, dengan hukum yang berlaku. Itulah yang membedakan kita dengan mereka yang kita protes hari ini. Pemuda copet itu menangis, bukan karena takut dipukul, tapi karena perlakuan Dedi yang tidak pernah dia bayangkan. Terima kasih, Om Tentara, rengeknya. Dedi menoleh pada kerumunan lagi. Mari kita lanjutkan demo dengan damai. Jangan biarkan satu orang jahat merusak perjuangan kita yang mulia. Kerumunan mulai menyebar. Ada yang menepuk punggung Dedi. Ada yang mengucapkan terima kasih, tapi cerita belum berakhir. Ada satu hal lagi yang akan membuat semua orang semakin kagum pada sosok tentara sederhana ini. Dedi membawa pemuda copet itu ke pos polisi terdekat. Sepanjang jalan, pemuda itu bercerita. Namanya Rian. Dia anak jalanan, tidak punya orang tua, hidup dari mencopet dan mengamen. Saya tahu ini salah, Om, tapi perut saya sudah 3 hari tidak diisi, katanya sambil terisak. Hati Dedi terenyuh. Dia ingat pesan komandannya pagi tadi. Mereka adalah rakyat kita sendiri. Rian juga rakyat Indonesia. Dia juga anak bangsa yang tersesat. Di pos polisi, Dedi tidak langsung menyerahkan Rian. Dia bicara dulu dengan polisi. Pak, pemuda ini memang salah, tapi dia juga korban. Korban kemiskinan yang membuat dia nekat mencuri. Polisi mengangguk paham. Setelah proses administrasi selesai, Dedi menghampiri Rian lagi. Rian, kamu mau berubah tidak? Tanya Dedi. Rian mengangguk cepat. Mata yang tadi penuh air mata kini berbinar harap. Baik, nanti kalau kamu keluar dari tahanan, kamu datang ke markas kami. Ada program pembinaan untuk anak-anak seperti kamu. Kami akan ajari keterampilan, biar kamu bisa hidup dengan cara yang benar. Rian tidak percaya apa yang dia dengar. Orang yang menangkapnya malah mau membantunya. Beneran, Om? Tanyanya dengan suara bergetar. Tentara tidak pernah bohong, jawab Dedi sambil tersenyum. Tapi ingat, ini kesempatan terakhir. Jangan sia-siakan. Demo hari itu berakhir dengan damai. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan. Dedi tidak peduli dengan pujian. Baginya, dia hanya melakukan tugas. Tugas sebagai tentara Indonesia. Melindungi rakyat, semua rakyat, tanpa kecuali. Malam itu, Dedi menelepon orang tuanya di Yogyakarta. Dedi sudah jadi tentara yang baik belum, ya? Tanyanya pada sang ayah. Kamu sudah jadi tentara yang membanggakan, nak. Membanggakan keluarga, membanggakan bangsa. Jawab ayahnya dengan suara bergetar haru. Dedi tersenyum.
Di dadanya, lambang Garuda bersinar bangga. Dia sudah membuktikan TNI bukan hanya tentara yang gagah, tapi juga pelindung rakyat yang bijaksana, pelindung semua rakyat Indonesia, bahkan yang pernah berbuat salah sekalipun. Ketika bangsa sedang terpecah, TNI hadir sebagai perekat. Ketika rakyat sedang marah, TNI hadir sebagai penenang. Ketika keadilan terancam, TNI hadir sebagai pelindung. Itulah jiwa Tentara Nasional Indonesia, mengayomi semua tanpa terkecuali.